sekali. Jadi cara berubah bukan karena dari LP3 Soraya, karena ibu sendiri yang mau merubah. Yang mau merubah diri sendiri kan ibu sendiri. Ya, 1, 2, 3. Ya, oke. Ada yang masih kosong di belakangnya? Ya, oke. Tetapi kalau kita pendek itu enggak apa-apa, agak maju ke depan. Karena kalau percaya diri ke Anda, kalau yes, kenapa ibu bisa percaya diri? Kemudian yang terakhir, tidak percaya diri, apa penyebab sehingga bapak ibu tidak percaya diri? Jadi mungkin ada 5 ya. Mungkin ada yang pertama itu tidak percaya diri. Itu dulu deh, karena kalau sudah percaya diri, yakin semua akan berubah. Ya. Jadi yang pertama percaya dirinya kurang. Prioritas yang mau kenapa? Karena penyebabnya gini ya. Jadi kita diajak untuk bagaimana berbicara dari hati nurani. Ya, oke. Oke Ibu, jadi materi berikutnya akan di sharing oleh Ibu Soraya dan saya, insya Allah kita ketemu besok karena saya ada tugas lagi. Ya, jadi ini yang kita akan kejar, bagaimana kita memberikan pelayanan yang berkesan dan luar biasa. Hospitality adalah kemampuan memberikan pelayanan melebihi harapan, ya, melebihi harapan secara konsisten melalui sikap profesional kita, kemudian cara respon dan memberikan empati serta solusi yang tepat dalam waktu yang efektif dan efisien. Walaupun tepat tapi tidak cepat, ini juga bisa banyak komplain yang masuk. Karena rata-rata pasien datang itu pengennya dilayani sesegera mungkin. Kalau begitu masuk pintu langsung mau dilayani, itu harapan mereka. Tapi kan ada prosedur, ada tata cara, apalagi kalau ini adalah keramah tamahan pada saat melakukan servis. Nah, memperlakukan tamu hingga merasa dihargai, nyaman dan diterima. Ya, ini digaris bawahi, merasa dihargai, mereka nyaman dan mereka merasa diterima. Fokusnya adalah welcoming, selamat datang Ibu, selamat datang Bapak, ya. Kemudian caring, ada yang bisa saya bantu? Kemudian comfort, silakan duduk. Itu contohnya. Bukan hanya untuk pasien saja, tapi antar perawat. Tidak ada yang saling mengintimidasi, jangan ada yang sok bosi, sok perintah-perintah, ya. Bedakan perintah dan mengarahkan. Sikap peduli dan tulus. Ini harus dipraktekkan, harus dilakukan, tidak bisa dipelajari. Tapi butuh kesadaran untuk melakukannya. Ya, walaupun kita belajar, tapi tidak ada kesadaran dan tidak ada kemauan untuk peduli dan juga memberikan pelayanan yang tulus, saya rasa ini tidak akan tercapai. Karena ketulusan itu datang dari dalam hati, datang dari motivasi diri sendiri. Mungkin bisa ada faktor eksternal yang mempengaruhi, tapi pasti intinya balik lagi kepada bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita, entah teman kerja, kemudian pasien, ya. Nah, inilah yang dikatakan bagaimana kita menciptakan ketulusan. Untuk plannya hanya ada satu, yaitu kepatuhan dan ketepatan identifikasi pasien. Kemudian yaitu melakukan verifikasi identitas sebelum melakukan tindakan. Memberikan pelatihan kepada tim keperawatan dalam merespon tindakan pada pasien dengan cepat dan meningkatkan kinerja perawat. 3. Perbaikan pelayanan. Nah, di sini saya lihat ada beberapa poin yang tidak continue atau tidak
berkelanjutan. Jadi contoh misalnya membuat jadwal pelatihan kepada tim keperawatan dalam peningkatan kinerja perawat. Ini sudah ada. Nah, dulunya ini untuk membuat jadwal pelatihan. Kan ini kan plannya membuat jadwal pelatihan. Nah, IGD merekam perawat dan memviralkan pelayanan karena masalah merasa diabaikan. Garis besar dari masalah ini adalah satu, jumlah perawat jaga malam terbatas karena satu petugas izin mendadak. Garis besar kedua itu tentang perawat, komunikasi perawat yang sedang berpindah status menjawab dengan singkat dengan nada tegas. Jadi B-nya adalah identifikasi masalah, terbatasnya petugas karena ada petugas yang izin mendadak. Yang kedua, kurangnya komunikasi. Bukan di awal bahwa ada satu petugas yang mendadak izin tanpa informasi. Dilakukan koordinasi, kami melakukan mediasi dengan pihak yang memviralkan yang pasien tersebut tadi untuk meluruskan masalah. Nah, langkah selanjutnya kami mengundang media untuk mengklarifikasi supaya ada perbaikan dari pencemaran nama baik yang dilakukan pihak yang memviralkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 sehingga diperlukan perbaikan sistem yang menyeluruh. oke, cuma alurnya saja ini yang tidak apa ada nomor 5 atau nomor. Yang pertama, membuat jadwal pelatihan kepada tim keperawatan dalam meningkatkan kinerja perawat. Kemudian yang kedua, buat form checklist. Ketiga, lakukan briefing ruangan. Nah, adapun dunya untuk planning pertama, kami memberikan pelatihan kepada tim keperawatan dalam merespon tindakan pada pasien dengan cepat dan meningkatkan kinerja perawat. Pelatihan untuk meningkatkan soft skill. Nah, hard skill ini dan soft skill harus dimiliki untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai perawat. Kemudian yang terakhir dan juga cara-cara yang harus kita jaga agar standarisasi itu tetap bisa kita pegang. Kemudian self manage untuk mengimbangi pembicaraan. Jangan empatik harmonis di lingkup kerja. Ini kenapa kita empatik? Karena kita saling mengerti satu sama lain. Bisa harmonis karena saling pengertian. Rumah tangga kalau tidak ada pengertian berantem. Apalagi orang yang tidak dikenal, apalagi orang yang maksudnya orang ya cuma hanya rekan kerja, cuma teman. Ini kadang biasa ada gap-gapan. Nah, komunikasi efektif di lingkup kerja bukan hanya kepada pasien saja, tapi bagaimana menjaga komunikasi efektif ini tetap berjalan bersama perawat dan juga lingkup bagian kerja lainnya.